Selamat siang kepada rekan-rekan mahasiswa. Pada kali ini kami sebagai kelompok FRI 063 akan menjelaskan analisis teori antrian pada SPBU Bojong Soang Buah Batu. Pertama, mari kita perkenalan. Ada Ayub Mufida Aulia dengan NIM 1201154450. Yang kedua ada saya sendiri, Gedenya Nana Raria. NIM saya 1201150018. Dan yang terakhir ada I Gusti Ngurah Bagus Arya Dananjaya dengan NIM 1201154229. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa hal yang ada di jurnal kita. Yang pertama adalah latar belakang. Latar belakang pada jurnal kita kali ini adalah transportasi sudah menjadi hal yang sangat fundamental bagi manusia modern. Transportasi modern pada masa ini menggunakan bensin sebagai bahan bakar utama. Beberapa perusahaan yang paling populer untuk menyuplai bahan bakar di Indonesia adalah Pertamina. Hampir di setiap kota maupun desa kita bisa menemui beberapa tempat pengisian bensin untuk kendaraan bermotor, yaitu SPBU atau stasiun pengisian bahan bakar umum. Pada setiap SPBU terdapat tiap pos yang masing-masing memiliki perbedaan dari segi jenis bahan bakar. Pada SPBU Bojong Soang Bandung terdapat 3 pos. Pos pertama melayani pengisian premium untuk kendaraan roda 2, pos kedua melayani pengisian Pertalite dan Pertamax untuk kendaraan roda 2, sedangkan pos 3 melayani pengisian bahan bakar mobil atau kendaraan roda 4. Sebenarnya pada pos pertama terdapat 2 jalur pelayanan yang diberikan kepada roda 2, namun pada belakangan hari ini pelayanan pengisian premium hanya dilakukan 1 jalur saja. Penulis akan menganalisis antrean pelayanan premium untuk kendaraan roda 2 di SPBU di Bojong Soang dekat University Telkom. Berikutnya kami akan menjelaskan profil objek kajian. Yang kami kaji adalah Pertamina, merupakan perusahaan milik negara yang bergerak di bidang energi meliputi minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan. Pertamina menjalankan kegiatan bisnisnya berdasarkan prinsip-prinsip tata kelola korporasi yang baik sehingga dapat berdaya saing yang tinggi di dalam era globalisasi. Pertamina mempunyai cabang SPBU di seluruh wilayah Indonesia untuk menyuplai bahan bakar yang diperlukan masyarakat bagi kendaraan mereka. Berikutnya adalah perumusan masalah. Jadi perumusan masalah kita di sini adalah bagaimanakah analisis antrean layanan pengisian premium kendaraan roda 2 di cabang SPBU Bojong Soang. Yang kedua, apakah dengan pemberlakuan 1 jalur dengan premium untuk kendaraan roda dapat menyebabkan antrean panjang? Terus setelahnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian kita itu untuk menganalisis antrean layanan pengisian premium kendaraan roda 2 di cabang SPBU Bojong Soang. Yang kedua ada untuk mengetahui jam padat antrean pada SPBU Bojong Soang pada pelayanan pengisian premium untuk kendaraan roda 2. Yang terakhir ada batasan masalah. Jadi batasan masalah kita ini antrean yang menjadi sasaran optimalisasi adalah antrean SPBU di daerah Bojong Soang sekitaran Telkom University dengan jenis kendaraan motor beroda 2 dan jenis bahan bakar premium. Berikutnya adalah tinjauan pustaka. Teori antrean atau queuing theory adalah ilmu pengetahuan tentang bentuk antrean yang merupakan sebuah bagian penting operasi dan juga alat-alat yang sangat berharga bagi manajer operasi untuk menentukan strategi. Itu menurut Heitzer dan Render pada tahun 2011. Terus ada dasar teori kita di sini ada karakteristik sistem antrean, struktur antrean, macam-macam model antrean, dan pola kedatangan dan waktu pelayanan. Pada karakteristik sistem antrean terdapat karakteristik kedatangan, karakteristik antrean, dan karakteristik pelayanan. Di karakteristik kedatangan sendiri itu ada ukuran atau populasi kedatangan, ada perilaku kedatangan, dan pola kedatangan. Di karakteristik antrean itu ada yang namanya FIFO atau yang biasa dibilang first in first out, ada juga FIFS, first in first serve. Terus ada LIFO, last in first out. Terus yang berikutnya ada predatory service, dan yang terakhir adalah SRO atau service in random order.
Terus pada berikutnya ada karakteristik pelayanan. Di karakteristik pelayanan di sini juga ada desain sistem antrean dan distribusi waktu pelayanan. Pada struktur antrean itu terdapat single channel atau single phase. Terus yang kedua ada single channel multi phase. Ketiga itu ada multi channel single phase. Dan yang keempat itu ada multi channel multi phase. Pada single channel phase ini berarti bahwa hanya ada satu jalur untuk memasuki sistem pelayanan atau ada satu pelayanan. Pada single channel multi phase, struktur ini memiliki satu jalur pelayanan sehingga disebut single channel. Istilah multi phase menunjukkan ada dua atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Pada multi channel single phase, sistem multi channel single phase terjadi ketika dua atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrean tunggal. Sistem ini memiliki lebih dari satu jalur pelayanan atau fasilitas pelayanan, sedangkan sistem pelayanan hanya ada satu phase. Terus yang keempat ada multi channel multi phase. Setiap sistem ini mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga lebih dari satu individu dapat dilayani pada suatu waktu. Pada umumnya jaringan ini terlalu kompleks untuk dianalisis dengan teori antrean. Terus di sini kita juga memakai notasi Kendall, itu distribusi waktu distribusi antar waktu kedatangan dengan simbol D, M, EK, dan G, di mana D itu berdistribusi deterministik, M berdistribusi eksponensial, EK berdistribusi Erlang, dan G berdistribusi general. Terus ada karakteristik B, itu penjelasan dengan penjelasan distribusi antar waktu pelayanan. Simbolnya sama seperti distribusi A, itu D, M, EK sama G itu benar-benar sama. Terus ada karakteristik X itu dengan penjelasan jumlah server atau fasilitas dengan simbol 1, 2, 3 dan sebagainya. Karakteristik Y itu ada kapasitas sistem dengan simbol 1, 2, 3 dan sebagainya. Dan yang terakhir ada karakteristik Z, disiplin antrean dengan penjelasan disiplin antrean dengan simbol finite atau infinite. Jadi berikutnya adalah metode penelitian. Jadi fungsi tujuan kita adalah menganalisis sistem antrean SPBU PT Pertamina Buah Batu. Terus fungsi pembatas hanya mengamati dan menganalisis sistem antrean SPBU PT Pertamina Buah Batu pada pelayanan pengisian premium tanggal 18 dan 26 April. Terus kita memiliki metodologi penelitian yaitu pengamatan secara langsung dan pengumpulan data. Yang kedua ada uji distribusi Poisson. Terus ada uji distribusi eksponensial, menganalisis pola kedatangan dan pelayanan, menentukan sistem antrean, dan yang terakhir adalah analisis hasil. Bagian berikutnya akan dijelaskan dengan rekan saya, Arya Dananjaya. Oke, selanjutnya saya, Ari Dananjaya, akan menjelaskan tentang pengolahan data hingga analisis. Sebelumnya kita akan mengetahui variabel yang digunakan pada makalah ini, yaitu ada N kecil untuk jumlah pelanggan dalam sistem, ada PN, probabilitas bahwa N satuan atau kedatangan dalam sistem, ada lambda dengan jumlah rata-rata pelanggan yang datang per satuan waktu, ada mu, jumlah rata-rata pelanggan yang dilayani per satuan waktu, ada PO, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem, ada P, tingkat intensitas pelayanan, ada L besar, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan dalam sistem, ada LQ untuk jumlah rata-rata pelanggan dalam antrian, ada LS untuk jumlah rata-rata pelanggan dalam sistem, ada W besar, waktu yang diharapkan oleh pelanggan selama dalam sistem, ada WQ, rata-rata waktu tunggu dalam antrian, ada WS, rata-rata waktu tunggu dalam sistem, ada 1 per new atau rata-rata waktu antar kedatangan, dan ada 1 per lambda atau rata-rata waktu kedatangan. Ada juga M besar, rata-rata kecepatan pelayanan. Untuk
tools yang digunakan atau software yang digunakan, kita menggunakan software Microsoft Excel. Kita mahasiswa sudah tahu Microsoft Excel itu seperti apa, yang gunanya sebagai untuk perhitungan dan membuat grafik. Dan juga ada software IBM SPSS 3.0, di mana IBM SPSS ini akan berguna untuk pengujian distribusi, baik distribusi Poisson maupun distribusi eksponensial. Untuk penentuan kebutuhan waktu, kita menggunakan pengamatan selama 2 jam, tanggal 18 dan tanggal 26 April, dengan harapan sampel minimal yang kita dapat sebesar 30 data. Untuk asumsi fungsi data untuk distribusi dengan teori Kolmogorov-Smirnov dengan hipotesis sebagai berikut. H0 adalah data hasil observasi yang dianggap berasal dari distribusi Poisson maupun distribusi eksponensial, sedangkan H1 data sampel hasil observasi tidak dianggap berasal dari populasi yang distribusi Poisson maupun distribusi eksponensial. Dengan statistik uji, tes sampel Kolmogorov-Smirnov dan tingkat signifikansi atau nilai alfa yang ditentukan sebesar 0,05, dan daerah penolakan yaitu H0 akan ditolak jika nilai signifikansi value atau nilai alfanya nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai alfa 0,05. Untuk selanjutnya, jika kita menginginkan data yang lebih akurat, maka kita akan menggunakan data yang lebih besar. Namun kita tidak akan membatasi seberapa besar data, yang kita hanya batasi adalah minimal data yang diperlukan, yaitu sebesar 30. Untuk distribusi Poisson pada data 1 pada tanggal 18 April pada pukul 12 siang sampai pukul 14 siang, sampai pukul 14 siang, kita melakukan pengamatan, yaitu kita mendapatkan data pelanggan sebanyak 200-an data. Sehingga pada kita melakukan uji distribusi Poisson, kita mendapatkan nilai signifikansi sebesar 0,014. Di mana ini kita dapat menganggap bahwa distribusi ini tidak Poisson, sehingga dapat dikatakan bahwa distribusi ini bisa saja menggunakan distribusi yang lain. Namun, kita juga menggunakan pengujian dengan sampel 30 data, dan hasilnya mengatakan bahwa distribusi ini adalah distribusi Poisson. Jadi ya, menurut para pengamat, silakan apakah tetap menggunakan nilai N219 atau menggunakan 30 data minimal tadi. Tapi untuk data 219 kita mendapatkan nilai signifikansi 0,014. Untuk tanggal 26 April pada pukul 18 sore, kita akan mengamati bahwa data kita ini juga tidak berdistribusi Poisson, karena untuk data kedua kita mendapatkan nilai N atau kedatangan sebanyak 209 dalam jam. Itu cukup besar. Namun kita juga mencoba bahwa untuk menggunakan 30 sampel saja pada IBM SPSS itu mendapatkan hasil yang memuaskan gitu, yang mengatakan bahwa distribusi ini Poisson. Sedangkan untuk pengujian 209 data yang banyak ini, hasilnya tidak Poisson. Mungkin saja bisa menggunakan distribusi yang lain. Untuk pengujian eksponensial, kita menguji waktu interarrival dan waktu pelayanan atau service time, di mana untuk data 1 sama juga nilai signifikansinya sebesar 0,014, sehingga kita tidak bisa mengatakan bahwa distribusi ini distribusi eksponensial. Namun kita juga menguji 2 kali pengujian dengan 30 sampel dan 50 sampel, dan hasilnya mengatakan distribusi eksponensial. Untuk data yang kedua itu sama juga menggunakan eksponensial dengan interarrival dan service dengan hasil yang sama dengan data 1, sehingga kita juga mengatakan bahwa data tersebut tidak berdistribusi eksponensial. Namun balik lagi kepada para pengamat, apakah tetap menggunakan data yang sebanyak itu ataupun juga hanya menggunakan 30 data. Untuk pemodelan sistem antrian, setelah kita mengamati langsung, datang ke SPBU-nya dan mengamati pola pelayanan, ternyata pola pelayanan yang dialami adalah FIFO atau first in first out, di mana pelanggan pertama yang datang adalah pelanggan pertama juga untuk dilayani, dan pelanggan yang paling pertama keluar. Sedangkan untuk notasi kendal, kita mendapatkan notasi 5 notasi, yaitu M, M1, dan infinite. 1 di sini merupakan
fasilitas pelayanan, yaitu cuma menggunakan satu jenis layanan saja untuk di premium. Entah kenapa hanya menggunakan satu, sebenarnya itu bisa melakukan dua. Nah, itulah rumusan masalah dari kami. Sedangkan infinite pertama tersebut merupakan kita tidak bisa membatasi jumlah pelanggan yang datang, dan juga infinite kedua itu kita juga tidak bisa membatasi seberapa panjangkah antrian yang dapat digunakan, karena kita dapat melihat bahwa sempat saja pada pengamatan kami itu sampai ke luar SPBU atau sampai ke jalanan. Nah, lanjut ke perhitungan. Untuk tingkat intensitas pelayanan dengan simbol PW, rumusnya itu adalah lambda per new. Untuk data 1, nilai lambda sebesar 109,12 dan nilai new sebesar 127, sehingga mendapatkan nilai tingkat intensitas pelayanan sebesar 0,85. Sedangkan untuk data 2 atau tanggal 26 April, itu nilai tingkat intensitas pelayanan sebesar 0,87 yang dapat dari nilai lambda dibagi dengan nilai new. Nilai lambdanya sebesar 104,23, sedangkan untuk nilai new sebesar 119,35. Untuk jumlah rata-rata di dalam sistem atau LQ adalah mungkin agak hancur. Sebenarnya rumusnya itu adalah lambda kuadrat dibagi dengan new dikali dengan new min lambda. Untuk lambda kuadrat pada data 1, hasilnya sekitar 11.907,44. Sedangkan kita langsung ke bagian bawah atau nilai new dikali lambda new min lambda sebesar 2.279,12, sehingga mendapatkan jumlah rata-rata dalam antrian sebesar 5,23 atau kita bisa menganggapnya sebagai 5 saja. Untuk data kedua kita nilai LQ. Nilai LQ-nya itu pada data kedua lambda kuadratnya sebesar 10.864, sedangkan data kedua sebesar new dikali new min lambdanya sebesar 1804,753 dengan nilai jumlah rata-rata di dalam antrian sebesar 6,019. Untuk analisis kita jelaskan nanti saja sekalian. Untuk jumlah rata-rata dalam sistem atau LS dengan rumus lambda per new min lambda. Untuk data 1, nilai lambda sudah kita ketahui. Untuk new min lambda sebesar 17,937 dengan sehingga jumlah rata-rata dalam sistem sebesar 6,083. Sedangkan untuk data 2, nilai lambdanya sudah kita ketahui tadi, dan untuk new min lambda sebesar 15,12 dengan jumlah rata-rata di dalam sistem 6,893. Untuk waktu rata-rata dalam antrian yaitu rumusnya WQ sama dengan lambda per new dikali new min lambda. Untuk hasil WQ data 1 sebesar 0,047, untuk data 2 sebesar 0,057. Kita lanjut pada OS atau waktu rata-rata dalam sistem. Dengan rumus 1 min new min lambda. Untuk data 1 nilai new min lambda sebesar 17,937, sedangkan data 2 nilai new min lambda sebesar maaf, ada kesalahan. Nilai lambdanya itu sebesar 15,12, sehingga mendapatkan hasil 0,06 untuk data 2 dan data 1 0,057. Lanjut ke analisis. Pada permodelan sistem antrian kita dapat mengetahui bahwa sistem antriannya adalah FIFO, first in first out, sedangkan untuk notasi kendala kita menggunakan MM1, infinite, di mana satu tadi merupakan jumlah fasilitas yang digunakan untuk premium, sedangkan infinite itu tingkat kedatangan pelanggan kita tidak mengetahui seberapa banyak pelanggan yang akan datang pada waktu tersebut, dan panjang antrian kita juga tidak dapat mengetahui karena bisa saja pelanggan tersebut mengantri hingga ke jalanan. Untuk tingkat intensitas pelayanan kita dapat mengetahui bahwa untuk data 1 sebesar 0,85, sehingga kita dapat mengetahui bahwa intensitas pelayanannya cukup besar. Kita dapat mengatakan sebesar 85%, sedangkan untuk data 2 sebesar 87%. Hampir sedikit sekali perbedaannya, hanya 2% saja. Untuk jumlah rata-rata dalam antrian, untuk data 1 sebesar 5, sedangkan untuk data 2 sebesar 6. Jadi kita dapat menganggap bahwa rata-rata di dalam antrian itu hanya selisih 1 saja. Untuk selanjutnya ada jumlah rata-rata dalam sistem.
Dalam sistem itu waktu rata-ratanya jumlah rata-ratanya itu berapa ya? Ntar dulu. Oke, lanjut saja. Untuk jumlah rata-rata dalam sistem pada data satu sebesar 6, sedangkan untuk data 2 sebesar 6,8. Kita anggap sebagai 7. Jadi, jumlah rata-rata di dalam sistem untuk data 2 lebih besar dibandingkan data satu. Sedangkan waktu rata-rata di dalam antrean untuk data satu sebesar 0,047 jam, sedangkan untuk data 2 sebesar 0,057. Sehingga kita dapat mengatakan bahwa waktu rata-rata untuk data 2 lebih besar, sehingga ya kita bisa mengatakan bahwa pada data 2 tersebut tingkat kepadatannya lebih sedikit dibandingkan data satu. Sedangkan untuk waktu rata-rata dalam sistem atau WS, untuk data satu sebesar 0,557, sedangkan untuk data 2 0,0661. Ini juga kita dapat mengetahui bahwa pada data 2 tingkat kepadatannya lebih sedikit dibandingkan dengan data satu, karena nilai waktu rata-rata dalam sistem lebih sedikit dibandingkan dengan data satu. Untuk terakhir, kita dapat mengasumsikan bahwa untuk data 2 atau pada tanggal 26 April pada pukul 18 sore, dapat kita ketahui bahwa data tersebut mengatakan bahwa pelayanan pada tanggal 26 April untuk 18 sore kepadatan lebih sedikit dibandingkan data satu, sehingga kita dapat mengatakan bahwa waktu sepi atau waktu tidak padatnya merupakan pada pukul 18,00. Untuk kesimpulan dan analisis mungkin selanjutnya akan dibahas oleh Ayulia Mufida. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran. Dari penelitian yang telah kami lakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa pertama, tingkat intensitas pelayanan di SPBU Bojong Soang Buah Batu di siang hari maupun sore hari memiliki nilai yang sama, yaitu ketika siang hari sebesar 0,8 dan di sore hari sebesar 0,8 juga. Kemudian untuk jumlah rata-rata di dalam antrian SPBU Bojong Soang itu dia memiliki nilai yang berbeda di waktu siang hari dan sore hari. Waktu di siang hari jumlah rata-rata di dalam lebih sedikit jika dibandingkan sore hari menjelang maghrib, yaitu 5,22, sedangkan waktu di sore hari sebanyak 6,01. Kemudian jumlah rata-rata di dalam sistem memiliki nilai yang hampir sama antara waktu di siang hari maupun di sore hari. Waktu di siang hari sebesar 6,08, sedangkan di waktu sore hari sebesar 6,89. Kemudian untuk waktu rata-rata yang dibutuhkan dalam antrian antara waktu di siang hari dan sore hari itu dia memiliki selisih yang kecil. Pada waktu siang hari, waktu rata-rata di dalam antrian itu sebesar 0,04, sedangkan pada sore hari waktu rata-rata yang dibutuhkan yaitu sebesar 0,05. Pada SPBU Bojong Soang memiliki perbedaan waktu rata-rata di dalam sistem pada sore hari dan siang hari, dan waktu di siang hari yaitu sebesar 0,05 dan di sore hari sebesar 0,06. Kemudian untuk fluktuasi antrian dipengaruhi oleh jumlah volume kendaraan yang datang pada waktu tertentu. Berdasarkan hasil pengamatan, waktu di sore hari jumlah pelanggan yang mengisi SPBU lebih sedikit, sedangkan untuk jam di siang hari lebih padat, yang disebabkan oleh jam istirahat kerja ataupun pulang kuliah. Kemudian untuk sarannya sendiri yaitu diharapkan dari pihak pengelola selalu menjaga pelayanan yang ada, selalu meminimalisir hambatan-hambatan dalam penyaluran bahan bakar kepada konsumen, seperti selalu mengatur keluar masuknya kendaraan pada setiap saluran pelayanan, selalu mendisiplinkan karyawannya dalam bekerja, dikarenakan lahan SPBU yang rentan terhadap antrian, apalagi terhadap kendaraan-kendaraan berat. Maka diharapkan manajemen SPBU Bojong Soang harus selalu memperhatikan detail setiap hambatan-hambatan yang terjadi di SPBU tersebut untuk segera dicarikan jalan keluarnya agar tidak terjadi antrian yang mengganggu lalu lintas sekitar. Terlebih lagi lokasi SPBU ini itu berada di akses jalan utama yang sangat ramai.